Oke, selamat pagi Ibu Uni Naila. Jadi ini terkait obat tensi ya, Ibu Uni ya. Ibu Uni Naila, Ibu Uni Naila. Ya, Dok. Iya. Jadi Ibu sudah berapa lama minum obat tensi? Itu masih di mute Bu, mic-nya Bu. Belum nyampe sebulan, Dok. Udah 1 bulan. Belum nyampe. Belum Belum. nyampe. Soalnya Oke, belum. oke, oke, oke. Soalnya waktu terakhir itu kan cek itu tekanan darah 230/120. Iya, iya, Dikasih 3 obat. iya, Dalam seminggu itu 3 obat saya lemes, iya. nggak bisa ngapa-ngapain, lemes. Saya ke situ lagi, terus dihilangin satu, dikasih dua obat, lisinopril sama Amlodipin. amlodipin. Iya. 2 hari saya minum, katanya kan kata dokter ininya udah, alhamdulillah udah turun. Terus dikasih 2 hari minum, ngedrop. Iya. Ngedrop tensi. Saya berhenti tuh, ada seminggu saya berhenti, cuman saya cek terus tensi normal, terus saya lanjutin lagi minum obatnya karena buat ngelindungin jantung dan ginjal dan segala macam ya, Dok ya. Saya juga takut. Saya minum lagi 2 hari, ngedrop lagi tensi saya. Iya. Tapi disuruh balik lagi itu tanggal 6 bulan besok, disuruh habisin dulu sebulan, tapi saya bingung mau diminum apa enggak obatnya. Oke. Jadi yang pertama Ibu Uni harus punya pemahaman dulu, harus paham ya. Hmm, hmm, Tensi itu naik karena stres. hmm. Itu udah bisa dipahami atau belum? Ya, ya, Berarti obat bisa. tensi itu tujuannya hanya untuk menolong supaya Hmm, ketika kita stres, tensinya nggak naik terlalu tinggi. hmm, hmm. Berarti kalau ibu rasa ibu udah nggak stres lagi, ibu boleh stop obatnya. Tapi kata dokternya waktu itu saya udah bilang nggak boleh, katanya harus diminum aja, makanya saya bingung jadinya. Makanya kalau ibu bingung, ibu harus tanya lagi dokternya. Kenapa dok harus diminum aja? Hmm, iya, Nanti iya tanya waktu ya. itu ambil darah, untungnya ginjalnya masih bagus katanya, cuman jantung ngeradedek itu waktu pas tensi tinggi. Iya, artinya Hmm. kalau kalau kita rasa kita masih kurang penjelasan dari dokternya, harus ditanya sampai jelas, ya. Makanya saya kan buat live seperti ini tujuannya edukasi, ya, supaya semua orang Hmm. paham bahwa Iya dok. penyakit itu karena stres. Jadi kalau kita udah nggak Hmm. stres, ya, lalu kita minum obat tensi, ya tensinya jadi ngedrop. Iya, cuman Berat- iya berarti goyang dok, jadinya pusing jadinya. berarti ibu harus sampaikan itu sama dokternya. Udah dibilang katanya itu apa namanya penyesuaian katanya obat sama tubuh, katanya seminggu juga ini, tapi mah begitu aja. Berarti ibu bilang lagi sama dia, dok udah seminggu dok, masih juga gimana obatnya dilanjutin apa enggak gitu. Iya, ini kemarin drop kan 84/56 tensi saya, itu udah pusing sayanya Ya kelengan ya. wajar lah, wajar karena kan ibu ada minum obat penurun tensi Iya, ya gitu ya. iya, ya, ya pola makan juga udah saya jaga. Terus saya belum nyampe sebulan juga udah 6 kilo turun berat badan kan. Oke, oke. Jadi tinggal itu aja. Kalau ibu mau paham dengan apa yang saya bilang, ibu boleh stop obatnya. Hmm. Iya, iya dok. Oke. Makasih dok. Baik ibu, tetap ikuti saya ya biar bisa paham. Jadi mana tahu Iya ibu dok. bingung nggak bisa langsung ke dokter, tanyanya di live seperti ini aja. Oke. Iya dok. Baik Ibu Makasih Uni, dok. sama-sama. Oke, Kak ada tiada.
Selamat pagi, Kak Ada Tiada. Selamat pagi, dokter. Apa keluhannya? Ini kan edukasi, nggak ada keluhan, dok. Puji Tuhan. Gimana? Cuma saya nggak pecinta minum obat. Janganlah dicintai minum obat ya. Nggak perlu dicintai minum obat. Karena saya suka edukasi dari YouTube atau dari TikTok, gimana caranya supaya tanpa obat bisa sehat, sehingga jadi buka buka rumah terapi karena udah banyak yang dilalui, ternyata tanpa minum obat kita bisa sehat. Betul. Gimana caranya? Apakah yang saya lakukan ini benar, dok? Gitu mau konsultasi itu. Jadi Jadi ibu profesinya ibu apa? profesinya apa? Terapis. Terapis. Terapis Iya. itu maksudnya mengobati orang gitu. Terapi terapi sendi. Terapi sendi. Iya. Ya sebenarnya benar juga ya bahwa semua penyakit kan itu dari stres ya. Kalau memang yang ibu lakukan itu tidak bahaya gitu ya, tidak bahaya, ya lanjutkan aja Bu. Ya. Tapi kalau misalnya banyak sekarang orang membuat terapi karena orang trauma ke dokter, ya. Iya. Nah ini yang harus ibu hati-hati ya. Jangan sampai apa yang ibu lakukan membuat masyarakat itu jadi anti ke dokter, anti ke kami gitu. Karena kalau dokter kan memang sudah terstruktur belajarnya, ada ujiannya, lalu memang Iya. pemahamannya tentang tubuh manusia kan gitu ya. Ya saya pun nggak mau Iya. membuat ibu jadi gimana gitu ya. Tapi artinya kalau kami mengobati sendi karena kami pelajari dulu anatomi sendi, histologi sendi, fisiologi sendi gitu ya. Iya, dok. Nah kira-kira gitu. Yang saya tanyakan, dok, begini, kan ada gitu orang yang sesak bernapas. Iya. Nah, sesak bernapas, lambungnya suka kambuh. Itu kan Ya. karena stres kan, dok? Jadi semua penyakit karena stres. Tapi ada yang dia sudah sampai rusak organ tubuhnya, Bu. Iya. Seringkali ketika orang ikut terapi-terapi alternatif seperti ini, akhirnya Iya. organ tubuhnya keburu tambah parah. Yang harusnya Hmm, ketika dia berobat ke dokter, diberikan edukasi, diberikan pemahaman, maka dia bisa iya. tidak sampai kepada komplikasi yang lebih berat. Gitu. Jadi ada juga yang dia sesak napas, dicari pun penyakitnya nggak ada. Mm-mm. Parunya Iya. normal, ginjalnya normal, ya, gitu. Jadi harusnya semua orang yang sakit datang dulu ke dokter, ke kami, supaya kami Iya. mendiagnosa. Nanti setelah kita cari ternyata nggak ada penyakitnya, ya terserah. Alternatif-alternatif ini boleh saja, ya. Walaupun Nah, harus semua kita sama-sama paham bahwa orang menjadi sakit karena stres. Harapan iya. saya buat kita yang memang bukan dokter, kalaupun memberikan terapi alternatif, ya tolong jangan sampai kesannya kita menyembuhkan orang karena alternatif. Karena gak Iya. ada obat yang bisa menyembuhkan, gak ada alternatif yang bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan itu sebenarnya hanya kuasa Tuhan, ya. Jadi Iya. kita pun kalau Tapi, dok, memberikan layanan ya. ada pengalamanku ya, dok, yang apa? Ternyata saya mempelajari di terapi ini untuk memperkuat darah merah itu mengalir ke seluruh pembuluh darah. Itu suka gol di terapi saya itu memperlancar di ujung jari, dok. Gimana itu? Makanya saya bilang tadi, kalau dibahas apa yang ibu lakukan, nanti bisa saya patahkan semua itu. Gak enak nanti. Jangan ibu bahas terapi Oh. ibu sama saya. Karena buat Tadinya saya, mau apakah yang saya lakukan itu benar di bidang kesehatan gitu, kalau supaya saya untuk memadu. ditanya, pasti saya akan bilang yang ibu lakukan itu bagi kami dokter ya, nggak fair.
Itu tidak Iya, adil. Karena ketika kami iya, mengobati pasien, kami terikat dengan hukum. Kami terikat dengan undang-undang yang sangat ketat, ya. Sangat ketat, Bu. Kita iya, sekolah bayarnya mahal, kita ujiannya belum tentu langsung lulus, ya. Kita belajarnya juga harus mati-matian. Lalu ketika ada orang yang menawarkan terapi seperti yang Ibu tawarkan, Ibu cuma bilang berdasarkan pengalaman, itu kan nggak fair sama kami gitu ya. iya, Tapi itu betul. semua punya dasar, ya. Jadi kalau dibilang Ibu dari ujung jari memperlancar itu nggak ada logikanya. Tetapi secara psikologis itu bisa ada, ya. Artinya Iya, iya. Ibu gak usah pegang ujung jarinya ini. Ibu senyum aja sama itu orang Mm-mm. sakit, itu bisa lancar darahnya, Bu. Iya, Jadi betul, betul. saya sebagai Memberi dokter, kebahagiaan ya, Dok ya. ya itu tadi. Jadi saya sebagai dokter pun kami bukan hanya ngasih obat. Kami sebagai dokter harus jadi dokter yang baik, ya. Harus jadi dokter yang ramah. Karena keramahan seorang dokter itu yang terlebih dahulu akan mengobati psikologis daripada pasien gitu, ya. Jadi ya udah, kalau Ibu rasa Ibu mau buat itu terapi segala macam, ya urusan Ibu lah itu, kira-kira gitulah. Jangan tanya sama saya. Makasih atas Baik, ke baik, nasehatnya ya, baik Dok. Ibu, baik, baik. Hmm, Semoga sehat makasih, selalu Ibu Dok. ya. Aku turun ya, Dok. Ya, ya Bu ya. Amin. Oke, silakan siapa lagi yang mau bertanya ya. Udel Bura 2017, selamat siang. Oke, Pak Radinal Sitompul dulu yang pertama ya. Siap. Ibu Naisi Sianturi. Selamat siang, Pak Radinal. Iya, dokter. Baik, selamat siang Pak. Minggu Gimana? depan, bulan depan. Oke. Ntar dokter, apa dokter? Gimana Pak Radinal? Eh, ini dokter, kan bulan bulan 7 kemarin eh, saya didiagnosa dokter polisitemia vera. Oh, polisitemia. Berapa umurnya Pak Radinal? Jalan 29 dokter. Oke. Kan terus eh, setiap saya kontrol itu HB-nya kalau nggak 17, 18. Oke. Nah, jadi tindakannya plebotomi dokter. Betul. Tindakan pertolongannya Nah, membuang darah ya. iya. Terus kan dokter, saya mengkonsumsi aspilet tiap hari. Oke, boleh. Itu untuk pencegahan ya. Tapi kayak rada-rada ada efek sampingnya saya rasa. Oke. Pertanyaannya apa? Itu pertanyaan saya, setiap saya kontrol sekali sebulan, kalau HB-nya 18 lalu plebotomi itu nggak apa-apa dokter, atau eh, karena efek sampai aspilet itu napas saya kayak rada-rada berat gitu. Oh, Dada saya kayak terasa berat. iya. Apa itu efek samping dari aspiletnya? Perlu dilanjutkan atau dihentikan aja makan aspiletnya dokter? Gitu. Oke, coba Abang sekarang tarik napas dulu, Bang. Udah dokter. Ada napasnya nggak? Ada lah dokter. Berat napasnya? Nggak kan? Kalau sekarang enggak. Udah tahu jawabnya. Jadi yang pertama, kalau Abang itu sebenarnya stresnya yang membuat sakit. Termasuk Oh iya. polisitemia ini adalah gangguan yang terjadi di mana sel darah merah yang diproduksi oleh
sumsum tulang itu jumlahnya sangat banyak, berlebihan. Kenapa Iya, berlebihan? dokter. Karena darah abang sering kekurangan oksigen. Kenapa sering kekurangan oksigen? Karena abang stres pikirannya. Kenapa abang stres pikirannya? Karena ada keinginan yang ada di otak abang yang sampai hari ini belum tercapai. Jadi mengatasi itu dokter, keinginannya harus Jadi diwujudin dulu atau gimana? mengatasi ini sebenarnya ya, kan mau sembuh ceritanya ya. Iya dokter. Yang pasti tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Yang pasti tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan, termasuk aku nggak bisa menyembuhkan. Yang pasti apalagi tidak ada vitamin, tidak ada obat tambahan yang bisa menyembuhkan ya. Maka yang harus abang lakukan adalah mengubah tujuan hidup. Jadi karena tujuan hidup abang itu adalah sesuatu yang ya dibilang sukar sih beda-beda tiap orang ya. Tapi faktanya tujuan hidup abang itu yang sekarang tak bisa tercapai Hmm. ya, sehingga otak kita menjadi stres. Karena otak itu ada dopamin di otak itu. Kalau apa yang kita harapkan terpenuhi, kita akan mengalami dopamin meningkat di otak sehingga kita rasa senang. Hmm. Gitu, Bang. Jadi singkatnya lah, kalau abang mau, buatlah tujuan hidup abang sekarang hanya untuk taat sama Tuhan. Oh, Ikut maunya Tuhan saja. mau sih dokter, tapi kan yang namanya manusia ya nggak tahu sih, nggak bisa menjiwai gitu kan, nggak bisa menjiwai apa maunya Tuhan gitu. Kadangkala Ya kan? kita pikir gini, Bang, hati-hati juga ya. Kalau saya ya, saya lebih berpikir hati-hati berhadapan dengan Tuhan ya, karena dia Tuhan loh, Bang. Tuhan itu seakan-akan bisa kita permainkan. Kita bilang mau, tapi ada tapinya. Itu namanya mempermainkan Tuhan, Bang. Ya. Jadi lebih bagus abang bilang nggak mau. Tapi ya carilah tujuan hidup abang yang lain yang bisa terpenuhi supaya abang nggak sakit. Contoh, Berarti tujuan. Oh contoh ya, tuh ya contoh dokter. ya. Ada orang pengen kaya nih, pengen duit. Maka bagaimana supaya orang yang pengen duit supaya sehat atau supaya sembuh? Kalau dia minta duit itu dari Tuhan, Tuhan nggak akan mau kasih. Tapi kalau dia korupsi, dia jadi dapat duit. Karena dia jadi dapat duit, karena dia memang mau punya duit, maka dia sehat. Tapi karena korupsi, Hmm. anggap. Jadi sama Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Kalau memang kita rasa tujuan kita itu adalah bukan Tuhan, ya udah itu aja abang kejar, Bang. Jangan abang ke gereja gitu. Contohnya kalau Kristen ya. Jangan ikut Tuhan, Iya. jangan baca Alkitab, jangan berdoa, jangan semua, Bang. Abang kejar duit aja. Nah, karena apa? Karena di otak tadi ada dopamin. Apa yang kita maui, kalau itu yang kita kejar, maka kita akan sehat. Anggap bisa Jadi jadi itu nanti kan kata dokter kan, apa yang kita apa mau yang mau dimaui itu aja kejar. jalani gitu kan, itu Iya, aja cari gitu. iya, iya. Heeh. Salah nggak sih dokter kayak gitu? Apa? Harusnya kan Sehat atau enggak? kayak yang bilang dokter bilang, Sehat atau enggak nggak abang salah tanya? sih nggak dokter kayak gitu, itu jadinya No, no. Jangan dulu salah atau ya, itu benar, Bang. menjadikan kita jadi. Jangan dulu salah atau benar. Faktanya otak manusia itu apa yang kita maui, kita inginkan dan itu yang kita kejar itu buat kita sehat.
Karena ada dopamin reward system. Ada sistem zat kimia di otak manusia. Kalau kita lakukan yang kita mau, kita sehat. Mau apa kita? Hmm. Karena mau ya, karena mau. Karena memang itu maunya gitu. Oh. Terus gini dokter, karena kalau kemauannya kan mau di iniin lah, mau diwujudin gitu. Ya, Tapi bingung caranya gimana. ya kalau abang bingung kan itu jadi sumber stres kan. Betul nggak? Kita ada Betul dokter. mau, misalnya kita mau menang. Tapi nggak tahu kita harus lakukan apa supaya menang. Tapi kita mau menang. Heeh. Ya istilahnya kayak gitulah, ya. Itulah namanya stres. Contoh mahasiswa ya kan. Dia mau lulus. Tapi nggak tahu dia mau buat apa supaya lulus. Itu kan namanya stres. Sementara untuk lulus ada pilihan. Satu, belajar. Berarti kalau mau dia lulus, lalu dia belajar, dia nggak stres. Jadi happy dia belajar. Tapi dia nggak mau belajar. Tapi mau lulus, ya dikasihlah jalan. Nyogok lah aku bilang. Tapi nggak ada uang. Ya carilah uangmu. Ikutlah judi online dia. Pinjaman online ya kan. Hanya untuk mengejar kemauan dia. Bisa Aduh. nangkep maksudku kan. Gampang kan mengertinya kan. Yang penting abang paham dulu nih. Iya, iya ngerti dokter, tapi kan ya salah juga kan Nanti kayak gitu. salah. Masalah salah nggak salah. Abang abang mau sehat atau enggak? Aku kan dokter. Lihat Mau dulu aku dokter mau sebagai sehat lah. dokter. Aku dokter kan? Iya. Iya. Jadi sebagai dokter aku akan bicara, ya udah, abang lakukan aja apa yang abang mau. Kalau nggak bisa abang lakukan yang abang mau itu ganti. Maunya apa? Gitu. Supaya hormon stres abang nggak tinggi. Hmm. Selain selain cara itu ada nggak dokter gitu Ya yang tadi ku untuk menaikkan bilang. hormon Kalau dopaminnya? kalau cara yang benar adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah caranya bang. Berarti bagaimana cara kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Ya, baca Alkitab tiap hari bang. Dengerin khotbah ya. Makanya saya bantu. Inilah aku buat YouTubeku. Di situ semua khotbah-khotbahku kan. Abang denger. Oh ini rupanya aku mencari kerajaan Allah. Kata dokter Joseph, aku dengerin khotbahnya. Dengerin khotbahku. Nanti bisa normal itu apa namanya itu polisi timnya abang. Nah itu juga bingung. Dengar bisa, pelaksananya kan bingung juga kayak mana dokter. Ya kalau masalah pelaksanaan, abang harus tahu bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan, kan gitu kan, melaksanakan kan. Iya dokter. Oke, coba abang goyangkan tangan, bisa nggak? Sebelah kiri, kanan Boleh, dua-dua pun boleh. bisa dokter. Bisa ya, coba pikirkan dengan logika. Kenapa abang bisa menggoyangkan tangan kiri dan kanan? Karena ini dok sarafnya ya. Kenapa abang bisa punya saraf? Pakai logika pikirkan. Karena punya organ. Pakai logika pikirkan. Kenapa abang bisa punya organ tubuh? Karena udah udah manusia kan, udah diciptakan Tuhan, dokter. Sekali lagi pakai logika pikirkan. Kenapa bisa abang goyangkan tangan? Bingung mau jawab apa, dokter? Tangan abang dari mana? Apa, dokter? Tangan. Iya, Siapa yang ciptakan ini? Tuhan, dokter. Berarti kalau bisa digoyang karena apa? Karena Tuhan. Ya udah. Jadi kalau abang mau baca Alkitab, abang hanya bisa melakukan apa yang tertulis di Alkitab itu hanya karena Tuhan, bukan
karena abang Hmm. andalkan kekuatan abang. Karena manusia itu nggak punya kekuatan. Kekuatan kita itu hanya berasal dari Tuhan. Benar nggak? Iya dokter. Berarti asal abang mau aja, pasti abang lakukan kehendak Tuhan. Hmm. Tapi itu loh, dokter kan eh, selama ini juga saya sering dengar dokter live kan. Jadi hal-hal yang kayak dokter bilang ini ke saya, ini juga saya sering dengar dokter bilang ke pasien lain. Nah, Ya, saya juga kadang-kadang kan waktu dokter dengar bilang kayak gitu, dalam niat dan hati saya itu benar juga kata dokter kan. Dan saya mau melakukannya, cuma itu tadi dokter kayak bingung lah dokter. Eh, Kayak dokter bilang kan baca Alkitab. ya. Nah, taulah dokter, ya jujur saja. Kadang-kadang kalau mutan lah, kalau lagi ada mood, kadang baca Alkitab gitu. Tapi bingung, prosedur baca Alkitab ini memang harus dari awal atau akhir atau sesuai dengan renungan hari ini juga gitu, atau memang ada trik-trik lain gitu. Jadi jawabannya sih nggak ada trik-trik lain ya. Asal abang mau aja, Alkitab aja abang baca. Mau dari tengah kek, mau dari depan kek, mau dari belakang kek, gak ada masalah itu. Baca aja dulu. Kan belum abang baca kan sampai Jadi sekarang kan. Karena abang cuma bingung. ya kadang-kadang saya baca dokter, kadang-kadang kan. Oke, Cuma ya random aja, random. Kadang silakan. saya lihat dulu nanti, Silakan saya abang lihat dulu random nanti di baca. internet kan renungan renungan per hari ini, ya saya buka gitu kadang-kadang. Kadang-kadang kan. Iya memang saya akui kadang-kadang dokter. Maka abang harus paham bang. Isi otak manusia itu kan memori ya. Ingatan ya. Betul. Betul dokter. Maka kalau kita menyimpan ingatan, memori semua tentang hal-hal duniawi, ya kita menjadi seperti dunia. Tapi karena abang cuma kadang-kadang, ya kadang ada masuk memorinya tentang firman Tuhan, kadang enggak kan. Kalau masuk memorinya, abang sehat. Tapi kalau memori kita keluar masuk, otak ini jadi stres. Iya dokter. Gitu. Jadi semua tergantung abang. Tapi abang harus sadar bahwa kita ini hidup hanya karena Tuhan. Jadi nggak bisa orang lain menentukan hidup kita. Nggak bisa orang lain menentukan nasib kita. Ya. Kadang-kadang kita Iya kecewa dokter. sama orang ya kan. Abang kalau kecewa sama orang karena abang berpikir yang menentukan nasib abang orang itu. Padahal, ya bukan padahal, karena abang belum tahu mungkin Tuhan yang ciptakan semuanya di dalam hidup abang. Hmm. Ya. Jadi baca aja dulu secara ringkas. Abang terima aja dulu. Sebenarnya Alkitab itu isinya sederhana. Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah Alkitab. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa dia Juru Selamat? Karena dia mengampuni kita, ditunjukkannya dia mati di kayu salib. Itu abang udah tahu belum? Udah dokter. Berarti kalau abang hidup, itu karena kematian Yesus di kayu salib, menggantikan kita, menanggung dosa kita. Harusnya kita yang mati di salib. Tapi karena dia Yesus adalah juru selamat, maka dia rela mati di kayu salib. Supaya apa? Hidup di dunia hanya sementara. Nanti ada hidup kekal. Hidup kekal itu di sorga. Supaya pikiran kita berpikir, oh jadi dunia ini hanya tempat sementara. Karena tempat yang kekal itu adalah di sorga. Maka Iya kalau dokter. abang paham tempat yang kekal itu di sorga, abang nggak kejar lagi hal-hal yang di dunia. Abang nggak kejar kekayaan, tapi abang boleh jadi kaya. Iya. Makanya tadi kan kata dokter harus diwujudin keinginannya.
Ya makanya gue bilang kejarlah Tuhan supaya abang jadi kaya. Jangan abang balikkan, Ya ya. kejar kekayaan. Karena cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sama itu ketika Tuhan Yesus bilang, Iya. aku adalah pokok anggur. Jika aku ada di dalam kamu, kamu di dalam aku, firmanku ada di dalam kamu, kata Tuhan Yesus, maka mintalah apa saja yang kau inginkan. Tapi syaratnya firman Tuhan harus ada dalam pikiran kita. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang kita minta itu bukan berdasarkan hawa nafsu. Karena banyak permintaan kita sebenarnya didasarkan pada hawa nafsu ya. Iya dokter. Gitu. Bisa? Jadi bisa dokter terkait terkait pengobatan yang saya jalani. Ya. Maka plebotomi tetap harus dilakukan selama abang masih stres. Plebotomi boleh Oh. berhenti kalau abang sudah nggak stres lagi dan darahnya udah bisa normal HB-nya. Oh, kalau untuk laki-laki sih dokter, range untuk angka normal HB-nya itu dari berapa sampai berapa dokter? Memang sampai 17 pun masih normal, 15 ke 17 ya. Tapi yang kita lihat memang bukan HB, tapi hematokrit, kekentalannya bang. Hmm. Biasanya kalau dia udah di atas 55%, itu kita harus buang lah biar biar lancar aliran darahnya. Gitu. Abang lagi oke. Bisa ya? Ya. Itu tadi dokter, hematokrit saya cuma 50,5. Berarti dalam keadaan seperti itu nggak perlu dibuang darahnya. Tapi udah dilakukan disarankan tindakan plebotomi sih. HB-nya berapa tuh? 17. 18,3 dokter. 18,3 tapi hematokritnya cuma 50,5 bang. Iya. Coba cek ulang aja lah. Kalau itu meragukan ya. Ya kalaupun Iya abang ya. di plebotomi juga nggak bahaya. Kayak orang donor. Plebotomi itu sebenarnya sama dengan donor. Bedanya kalau donor kita kasih ke orang lain darahnya. Kalau dia plebotomi kita buang darahnya ya. Iya. Terus terus kan dokter, kemarin sih udah saya cek ke tempat lain kan, memang hasilnya berbeda. Berarti abang Jadi harus ikut ini yang tempat lain itu. ini yang bikin saya bingung dokter. Gak usah bingung kan aku kasih tahu. Abang ikut yang lain aja. Tempat yang lain itu ikuti bang. Karena makin abang bingung, nanti makin naik itu HB-nya jadinya. Karena stres. Iya kan? Iya, di tempat lain kan, bulan lalu kan dokter saya Iya. cek hematokritnya cuma 48,9. Iya. Terus hasil dari HB-nya 16,5. Oke, boleh. Itu masih oke tuh. Terus terus. Ya, dengan hari yang sama, cuma berbeda jam ya. Ya, Saya cek di tempat yang lain, itu HB-nya 18 dokter, 18,0. hari yang sama. Iya, cuma hari ini saya nggak cek lagi ke tempat yang saya cek yang hasilnya 16,5 ini. Hematokritnya berapa bang? Yang di 18 tuh. Bentar ya dokter. Hari yang sama beda berapa jam itu? Hematokrit yang HB-nya 18 itu 50,5 juga. Oke, 50,5. Oke.
masih aman, nggak perlu di plebotomi. Terus Nah, hari ini juga hematokritnya di tempat yang sama 50,5. berarti sama. Jadi jumlah HB itu kan dia mengukurnya itu kan bang, abang kan diambil darah dari sini ya, vena besar memang ya. Iya, Tapi itu fluktuasinya ada. Pertanyaannya adalah kenapa abang cek berulang dalam waktu yang terlalu dekat? ya karena saya ragu hasil yang Itu dia 18 jawabannya. ini. Jadi nggak boleh bang ragu ya, kecuali dokter yang nyuruh abang cek ulang. Kalau karena abang sendiri yang ragu dan abang cek ulang sendiri, itu tanggung sendirilah kebingungannya kira-kira gitulah. Soalnya dokter nggak nyuruh. Ta- Tapi bulan lalu dokter, yang 18, yang HB-nya 18,5, dokternya nggak nyaranin HB. Apa plebotomi baru hari ini. Karena abang takut ya. Abang takut dengan HB yang tinggi kan. Iya dokter, jadi karena saking takutnya kan terlalu ekstra kali lah jaga pola makan gitu. Itulah yang kubilang tadi. Sebenarnya abang masalahnya itu di stres pikiran. Jadi kalau kami dokter ya udahlah dibuang darahnya. Yang penting senang pasiennya kan. Kenapa senang pasiennya? Turun HB-nya. Jadi yang Tapi penting ini pasien ini senang dok, lah. eh, tapi kan nggak permanen kan, nggak menyembuhkan kan dokter, nggak menormalkan. Tetap bolak-balik. Ini plebotomi. Abang nangkep nggak yang kubilang? Penyebab penyakit itu apa? Iya dokter. Ya udah. Abang nangkep nggak? Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Oh, balik lagi ke situ ya. Iya, jadi Jadi, ekspektasi abang tadi gitu dokter. berulang-ulang membuat abang tambah kecewa. Nah, gitu dokter kan, dokter bilang kayak gitu, nggak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Jadi ngapain berobat gitu? Ngapain berobat? Iya, ya kalau sakit mending lah konseling atau gimana? Ya silakan kalau mau konseling. Ada apa yang larang abang konseling? Kan nggak ada. Enggak, maksudnya kenapa gitu dokter, bahasa tanda kutipnya, kenapa dokter harus ada gitu loh? Kalau memang dokter Dokter itu apa? ada tujuannya untuk menolong. Tetapi yang menyembuhkan itu hanya Tuhan, Bang. Jadi kalau abang rasa dokter nggak usah ada di dunia ini, boleh aja. Abang minta sama Tuhan. Enggak. Tuhan, nggak usah lagi ada dokter di dunia ya, karena dokter nggak bisa nyembuhkan. Oke? Jadi kan enggak gitu juga dokter. Ya, abang yang komplain. Abang merasa kenapa ada dokter kalau nggak bisa nyembuhkan. Abang yang keberatan. Udah memang kayak gitu loh. Ya karena tadi dokter bilang kan, dokter nggak bisa nggak bisa menyembuhkan itu, kalau dari sisi ini ya, dari sisi, kalau kita lihat dari sisi rohaninya ya, gitu kan. Heeh. Kenapa? Persis rohani. Gak usah ada dokter kan? Makanya gue Iya. bilang sama Tuhan aja. Kalau kayak kami, aku pun nggak tahu. Aku bisa jadi dokter karena Tuhan, aku bilang. Ah, udah susah tuh. Iya kan? Yang susah itu abang, bukan aku. Nggak, maksudnya udah susah lagi tuh dipikirkan maksudnya dokter. Ya, itu yang aku bilang tadi. Jadi hidup ini ya sebenarnya kalau kita mau sembuh itu sederhana. Taat aja sama Tuhan, titik. Iya dokter. Tapi kan karena panjang tadi cerita abang. Namanya manusia. Ya udah cerita lah kita kan gitu. Kalau kalau abang cerita kayak gini di praktekku bayarnya mahal karena ini live ya udah gratis aja aku bilang nggak apa-apa. Jadi dokter, sembari saya eh, menyadari apa maunya Tuhan dari hidup saya, eh, pengobatan itu Lanjutlah saya berarti. tetap jalan. Kalau memang dokternya bilang itu di plebotomi ya lanjutkan aja. Tapi kalau aku ditanya aku nggak akan suruh plebotomi segitu. Tapi kalau abang rasa abang mau donor, donor itu nggak salah.
gitu Bang. Iya dokter, Bisa ya? bisa dokter. Tapi dokter nanti kan kalau misalnya mau donor, dicek lagi HB-nya. Kalau memang tinggi kan nggak jadi donor kan dokter? Enggak lah, memang nggak boleh didonorkan dia kalau HB-nya terlalu tinggi Bang. Karena sel-sel darah merahnya itu kurang bagus. Jadi kalau didonorkan dia sia-sia. Sementara untuk donor Iya. kan pakai biaya, kasihan lah yang mau nerima darah kita. Artinya Abang kalau mau hanya membuang darah, Abang cuma perlu bilang ke PMI, saya mau buang darah. Tapi biasanya dia minta surat pengantar dari dokter. Itu biayanya kalau buang darah sekitar 100.000 aja Bang. Iya dokter. Siap. Jadi, jadi aspileknya tetap saya makan ya dokter ya? Lanjut aja Bang, karena itu yang aman Bang. Artinya kalau dari pembicaraan kita tersimpulkan ya, bukan efek samping aspilet yang Abang alami, tapi ketakutan Abang sedang berlebihan. Iya sih. Saya juga udah sempat konsul ke dokter jiwa. Iya, saya Masalah tahu. masalah kepanikan itu. Kalau kalau namanya berbuat BPJS ya pasti semua dikonsul ke dokter jiwa. Iya ya. Karena waktunya Bang, dokter penyakit dalam bukan nggak mau cerita-cerita gini, tapi yang pertama satu pasien itu bayarnya paling cuma 50.000 Bang. Kalau ceritanya banyak kali 1 jam Bang, berarti kayak mana dia pulangnya kan? Nggak cukup nanti ongkosnya. Oh jadi karena itu. Iya. Jadi kalau dari BPJS itu dia target 1 jam itu 10 pasien. Berarti income dia 1 jam itu 500.000. Makanya jarang bisa konsul ya. Jarang. Oh, Nggak mau ngomong lah dokternya. Nanti mau dia ngomong dikit disambut sama pasiennya kan, mak nggak pulang nih. iya ya. Iya, jadi ya udahlah kesannya dokter di BPJS ya kayak sombong semua, tapi ya udah begitu gue bilang. Mau diapain lagi? Gua bilang. Jadi intinya untuk menyembuhkan HB tinggi itu nggak boleh stres dokter. Ya, nggak boleh stres ya. Terus kayak yang dokter bilang itu cari dulu ini Tuhan. Jalan yang paling manjur hanya Tuhan. Kalau dunia bisa menawarkan banyak hal untuk buat abang senang, ya. Tapi abang harus tahu semua yang dari dunia sifatnya adalah sementara, sifatnya adalah Iya, Dok. fana. Belum lagi sifatnya itu adalah kita menjauh dari Tuhan. Abang boleh pakai logika, apa yang terjadi pada manusia kalau dia menjauh dari sumber kehidupannya. Kita mengerti bahwa manusia itu hanya hidup karena Tuhan. Tapi kemudian kita jalani hidup jauh dari Tuhan gitu. Kita kejar keinginan kita sendiri. Wajar kalau nanti kita akhirnya tersesat. Kita ketemu jalan buntu. Kita ketemu masalah lebih banyak. Wajar itu jadinya. Jadi artinya boleh aja orang senang sebentar karena mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia. Tapi apakah itu akan menjadi kesembuhan sama dia? Ya aku bilang ya waktu dia senang sembuh. Waktu dia udah nggak senang lagi pasti sakit lagi kan gitu. Iya betul. Terus ya. Berarti kesimpulannya eh, apa ya? Mencari Tuhan dengan dengan melakukan kesenangan yang tidak bertentangan dengan Tuhan itu aja dokter. Yes, itu dia. Supaya nggak sia-sia, supaya nggak buntu, Benar. supaya tiba-tiba mendapat jalan yang buntu, nggak makin parah stresnya. Ya, Oke dokter. baik, baik Bang Radi. Makasih dokter ya. Siap, Tuhan memberkati ya Bang. Semoga sembuh ya. Percaya sama Tuhan pasti sembuh ya. Amin dokter, Baik Bang amin. Radin. Makasih dokter. Ya Bang. Oke, mantap pertanyaan Bang Radinal kita itu.
Ibu Emma sekarang, Ibu Emma. Bonatua mau naik live, silakan request naik live ya Pak Bonatua. Request naik live ya Pak Bonatua ya. Ibu Emma, selamat siang Ibu Emma. Selamat siang dokter. Iya, apa kabar Ibu? Shalom. Shalom, shalom Puji Ibu. Tuhan. Baik. Apa keluhan Ibu ada? Keluhannya pasti ini cuman lambung yang sering tidak Oh, enak begitu, siap, pedis di tenggorokan. siap. Benar. Jadi Ibu udah tahu belum kenapa Ibu kena sakit asam lambung? Itu kenapa itu dokter? Asam lambungnya yang naik Jadi asam atau lambung bagaimana itu, dokter? asam lambung itu ya sebenarnya karena stres pikiran Bu. Iya. Nah pertanyaannya, Ibu tahu apa yang buat Ibu stres? Itu yang suka bikin tidak enak itu apa? Pedis di tenggorokan itu. Oke, jadi Baru dan lambungnya juga, ulu hatinya juga itu kadang-kadang pedis, baik, tapi baik, kadang-kadang tidak. Tapi yang kebanyakan di tenggorokan dok. baik. Tapi kalau Ibu lagi bahagia, biasanya itu nggak ada sakitnya. Benar ya? Kurang lebih. Jadi yang perlu Ibu pahami, Ibu udah terima belum? Tapi saya ndak obok-obok dengan minum obat ini, ndak. Ya, pertanyaannya Ibu bisa nerima atau tidak bahwa penyakit itu karena stres pikiran? Bisa jadi Jangan bisa jadi, itu tandanya 90%. itu Ibu belum percaya 100%. Kalau saya bilang kalau Ibu belum percaya 100%, ya Ibu minum obat aja lah terus gitu loh Bu. Karena kalau kita Iya rasa iya, mau benar dok. sembuh, ya itu harus percaya 100%. Karena yang pertama ya, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Dokter hanya bisa nolong. Benar. Yang kedua, tidak ada Ya, obat yang bisa menyembuhkan. Obat hanya bisa menghilangkan atau mengurangi gejala sementara. Tidak ada tindakan dokter segala macam yang bisa menyembuhkan. Semua hanya untuk menolong, sifatnya sementara. Cocok, Bu M. oke. Betul dok. Cocok, iya. Jadi Betul mulai dok. sekarang Ibu kalau mau sembuh, ikut aja semua kehendak Tuhan. Amin. Artinya gini, walau Ibu sekarang sedang dikecewakan, itu anggap aja kehendak Tuhan. Supaya Ibu ikut aja. Tapi Ibu bukan ikut aja konyol, enggak. Tuhan hanya punya rencana, rancangan hari depan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera. Amin. Berarti kalau kita sedang mengalami tekanan, anggap aja sedang berjalan aja, melewati padang gurun, melewati lembah kelam, tapi kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. 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 Jadi walau badai menghadang, kita tetap tertawa karena kita tahu Tuhan selalu bersama dengan kita. Iya, Bisa Bu M? betul. Udah sembuh belum? Ya, Udah sembuh. sudah sembuh memang. Amin. Apa Haleluya. lambung yang dicari-cari ini sebetulnya. Betul. Tapi nggak dapat. Betul dokter. Aduh. Tahu sakit lambung, tapi biasanya makan yang pedis, makan yang asam, makan yang apa, padahal itu Ya, sakit lambung yang sebenarnya bukan nggak karena boleh. iya, Boleh.
tapi nggak boleh berlebihan Ya. ya. Kadang karena kita suka pedas, manusia itu supaya dia nggak stres, dia akan makan yang dia suka, yang dia mau. Ya. Akhirnya bablas. Ya. Karena bablas ya sakit lah. Sebenarnya kalau kita tahu bahwa itu karena kebanyakan cabai ya kita nggak perlu komplain. Ya sudahlah, memang ku makan tadi cabai banyak, memang aku yang mau. Ya udah gitu. Jangan jangan mengeluh, jangan mikir kok jadi sakit lah, kok jadi gini lah. Itu mah tambah sedih, tambah sakit lah jadinya dia. Iya, dokter. Gitu Oke. sih Bu ya. Bisa ya? Oke, iya. Makasih, dokter. Baik Ibu, senang bisa gabung di sini ya. Tuhan memberkati Ibu ya. Amin. Sama-sama Baik, shalom diberkati. Ibu. Ya Bu. Jadi berkat. Puji Tuhan. Oke, Pak Bonatua tadi udah minta request naik live ya? Oke. Nih ya, aku naik line ya. Silakan Pak Bonatua. Selamat siang Pak Bonatua. Selamat siang Pak Dokter. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Begini dok, eh, istri saya anak 70, istri Borta Barat. Baik Pak. Usianya sekarang 61 tahun. Jadi dia pasien hadis sudah 5 tahun. Oke. Kemudian kecuali itu dia mengalami pembengkakan jantung. Hasil kemarin kami check up ke dokter katanya harus operasi. Jadi istri nggak mau. Operasi apa dia Jadi Pak? Mau pasang operasi ring? jantung Cincin? enggak, bukan pasang ring, katanya posisi katup-katupnya itu udah nggak benar, mau dibenerin gitu karena bengkak, karena mengalami jantung itu katanya. Terus Oh. hasil hasil USG-nya kemarin, eh, ginjalnya itu sudah 100% kiri kanan nggak sehat lagi. Jadi yang paling bermasalah sekarang adalah jantungnya itu loh dok. Sekarang dia berjalan kaki aja 4-5 meter aja udah sesak. Kemudian tensinya paling paling sering itu 180 ke atas. Saya takutnya di hipertensi itu sebenarnya. Karena kalau kata orang kalau hipertensi berlebihan mau nanti pecah pembuluh darah dan selanjutnya lah gitu dok. Baik. Mohon saran Dok, bagaimana supaya eh, hipertensinya itu teratasi dok. Dan lainnya lah dok, kasih saran ke aku. Oke Pak. Jadi yang pertama saya harus konfirmasi dulu sama Bapak ya. Bapak Iya dok. udah mengerti belum bahwa semua penyakit semua itu sebenarnya dari stres pikiran. Sudah dok. Berarti kalau Bapak jumpai tensi istri Bapak tinggi, Iya. itu wajar karena dia stres. Oke. Nah, masalah stres ini sebenarnya untuk kita bisa bantu orang yang stres, yang pertama stres itu paling utama ditentukan oleh adanya keinginan Hmm. tapi tidak tercapai. Oh. Ya. Iya, iya. Jadi kalau ini kasusnya adalah seorang istri, Iya. maka yang paling berpotensi membuat dia bahagia menurut Bapak siapa? Saya. Anak-anak. Anak-anak. Kenapa bukan Yang Bapak? pertama, Kan Bapak yang suaminya pertama, loh. yang pertama saya. Ya Yang udah pertama kan. saya. Tadi kan, Kan kemudian tadi saya jawab tadi. berpotensi. Ya, saya. Udah. Saya dok. Jadi mulai sekarang Bapak sayangi istri Bapak Udah lebih dok. sampai sembuh semua penyakitnya. Lalu Iya. Saya sudah lakukan itu. berarti Bapak tahu apa kecewanya, berarti dia bukan kecewa karena Bapak ya. Menurut Bapak? Menurut saya itu dok. Mestinya dia nggak punya alasan kecewa dengan saya. Itu Bapak berarti ya nggak mau membuat bahagia istri. Maksudnya gini dok. Mulai tahun 2015 dok, dia udah sakit. Sampai sekarang saya setia ngurusin dia sampai sedetil-detilnya. Nyuruh makan, masak bubur, segala macam. Berarti udah pas yang Iya, Bapak buat, ya kan gitu ya. udah sejauh Sekarang itu.
Bapak tahu akar masalah stres dia itu apa sebelum sakit, Pak? Oh, yang paling fatal dia, Dok, dia paling susah makan. Makan. Paling susah makan. Itu bukan masalah, Pak, makan, Pak. Makanya, Stres itu pikirannya, Pak. Coba dengarkan dulu. Atau dia mungkin nggak pernah makan enak. oh maaf, Dok, sering. Ya udah berarti enggak, Pak. Orang kalau stres karena makanan itu berarti dia nggak pernah makan yang enak. Dia makannya nggak enak terus. Maka jadi sakit. Jadi sakit itu sebenarnya bukan makanan itu nggak salah. Yang salah itu adalah kalau dia berlebihan atau kalau dia kurang. Nah, tapi kenapa orang makannya berlebihan? Kalau orang makan berlebihan karena makan yang enak berlebihan itu mengobati stres. Berarti yang mau kita cari tahu adalah kenapa dia stres. Stres itu adalah karena adanya keinginan yang tidak terpenuhi, Pak. Itu udah nggak tahu lah aku bilang. Pokoknya udah bertahun-tahun aku pikirkan sampai dapat rumusnya ini. Manusia stres hanya karena apa yang dia inginkan tidak tercapai. Jadi kembali ke yang saya khawatirkan, Dok. Ya, Tentang tensinya itu apa resepnya, Dok? Supaya tensinya bisa setidaknya entah 120, 140 gitu. kalau resep obat tensi kan ada banyak ya, Pak ya. Ada Iya, Dok. kandesartan, ada amlodipin, ada Iya, nifedipin, ada bisoprol. Kita kasih semua pun bisa, Pak. Tapi iya. semua efek obat ini itu bisa tidak ada efek karena kalah efek obatnya dengan stresnya. Coba Bapak tanya Tapi yang sama paling istri, dia mau nggak mau apa? jujur ini, Dok. Nggak mau Ah, jujur dia. jadi kalau istri nggak mau jujur, pasti karena dia tahu. Dikasih taunya pun apa mau dia, tidak akan ada yang mau mengerti dia. Jadi berarti nggak ada solusinya, nah, Dok. Dia nggak mau jujur tentang apa yang bikin dia stres. Apa yang bisa aku lakukan untuk nolong dia? Kadangkala karena ini antara bapak sebagai suami, istri bisa jadi nggak mau jujur. Kenapa? Yang pertama dia berpikir nanti jadi berantem. Yang kedua dia berpikir ku bilang pun nggak akan bisanya dipenuhi sama suamiku ini. Jadi kalau bapak mau, saya bisa bantu Iya, dengan konseling. Kalau iya, dia Dok. ada sekarang, kalau mau dia ngomong tapi ini publik karena gratis. Tapi kalau bapak mau konsultasi yang pribadi, silakan. Ini nomor WhatsApp saya. Kita bawa cerita istri bapak supaya dia terbuka seterbuka terbukanya. Tidak ada yang ditutupi. Karena hanya dari situ nanti baru kita punya pintu. Bagaimana mengatasinya supaya dia tidak stres, Pak. Kalau kami ke Boloni bisa, Dok? Silakan aja kalau mau ke Boloni, Pak. Kalau ke Boloni aku di jam Mau, 8 mau, sampai jam 10. mau jumpa Ya, sama dokter maksudku. boleh. Jumpa sama aku itu boleh. Boleh. Hmm, Artinya kan iya, kita berpikir kalau misalnya jam 8 ke jam 10 Bapak mau BPJS atau mau umum. Jangan Bapak hmm, nanti pengennya BPJS nggak Bapak bawa rujukan. Ya nggak bisa lah iya. jadinya. Ya, Oh gitu ya, Dok. Berarti lebih ke situ ya arahnya, Dok ya. iya Pak. Jadi kadang ya Hmm. akan sulit memang terbuka karena dia tahu itu tadi nanti nggak selesai juga ini gitu Pak. Kalau kalau enggak Bapak kasih tunjuk dulu semua YouTubeku. Ini kasih tunjuk dulu Pak. Artinya gini, jangan Bapak bawa dia sama aku berobat sebelum dia kenal sama aku. Ya, kasih kenal dulu. Ini dokter Joseph ini loh. Ya, ini Iya, kau dengar dulu. Jadi semua penyakit menurut dokter Joseph ini dari stres pikiran. Jadi kalau kau mau baru kita jumpai dia. Tapi sebelum jumpai dia dengarlah dulu. Ini banyak di sini ada khotbah, ada sharing-sharing. Semua saya masukkan hmm. ke YouTube saya ini, Pak. Iya, Dok ya. Jadi kalau nanti dibilang mau langsunglah Bapak bawa. Kalau sama aku berobat ya sederhana aja. Kalau pakai BPJS ya BPJS, waktunya sesuai BPJS. Kalau umum saya selalu ambil cas itu berdasarkan waktu, Pak. Jadi kalau kita 1 jam ya saya minta 600 kalau di praktek pribadi.
Tapi karena kita, Iya. kalau Bapak bilang tadi maunya di apa namanya itu, di Boloni, itu ada cas tambahan karena dari rumah sakit, kira-kira gitu Pak. Atau sebaiknya kami menjumpai dokter kemana? Ada praktek pribadiku, kalau mau nanti ku share. Ini Oh, nomor WhatsAppku Bapak, simpan aja. boleh, boleh. Iya Pak. Iya, iya. Ya. Baik Pak. Untuk sementara itu, Dok. Makasih, Dok ya. Baik, Tuhan memberkati ya Pak ya. Amin. Ya Pak. Oke, sudah jam 12. Kita live sampai 12.15 ya. Siapa satu lagi mau naik, silakan. Kak Ayu Fitri, selamat siang. Tuhan berkati ya. Pak Rinto Simatupang. Oke. Selamat siang Pak Rinto. Iya, kenapa Bapak ya? Tertidurnya dia rupanya, cuma kepencet kali. Mantap Pak. Aduh. Enak ngoroknya ya kan? C-Baking, tolong jangan spam. Kalau kamu mau diskusi, naik live. Kamu buka dulu apa namanya itu, privacy kamu, biar kamu bisa naik live, biar kita bahas ya. Jangan spam. Kak Esteria, selamat siang. Ayo, ayo, siapa lagi mau bertanya? Yuk. Oke. Ibu Esteria. Kak Ingrid menyala. Selamat siang, Kak Siang, Esteria. Pak. Siang, Pak. Puji Tuhan, gimana? Luar biasa, Pak. Sekarang saya sudah mulai pulih karena Haleluya. mengingat nasihat Bapak yang dulu kan, karena stres pikiran jadi kemana-mana saya udah berobat, udah apa Pak kan, tapi di posisi lain saya berdoa kan, Iya. di situ saya fokuskan setiap mau kambuh Pak, di biblis saya Tuhan, aku serahkan kepadamu semuanya. Tapi sekarang puji Tuhan Pak, saya sudah sembuh karena mujizat terjadi dalam hidupku. Yes. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi tetaplah, Memang tetap. tidak gampang. Iya, tapi harus tetap, jangan berubah. Kasihnya sama Tuhan harus tetap ya. Tetaplah kasih Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu ya, Kak Esther ya. Amin. Oke. Puji Tuhan. Itulah Amin, saranku. Pak. Jangan berubah lagi ya. Oke? Ya, Ada lagi? selama ini terima kasih untuk saran Bapak, Sama-sama Kak. untuk Sama-sama. nasihat Bapak ini. Saya Sama-sama. menanyakan obat, tetapi Bapak ngasih firman Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Terima kasih semua, saya sembuh. Puji Tuhan. Untung nggak kena marah Dokter Joseph ya. Ini Memang tidak dokter ini gampang. awak minta obat dikasih firman Tuhan. Memang tidak gampang Pak kan, tapi lahan-lahan saya Iyalah. berpikir, Tuhan baik ya. berat. Iya Pak. Puji Amin. Tuhan. Amin. Ini Esther. satu kesaksian dalam hidup saya. Siap. Puji Tuhan. Itu Tuhan baik ya. Bagikanlah ya. Iya, Pak. Bagikan YouTubeku sama semua saudara kakak, kawan sekolah, tetangga. Iya. Bagikan YouTube-nya nih, bagikan. Nah, bilang aja kau mau sembuh, Iya. kau dengar Dokter Joseph ini, bilang. Kalau kau dengar dia, kau lakukan, Iya. kau sembuh, bilang. Gitu ya. Amin Pak. Oke, Amin. Tuhan memberkati. Terima Kak kasih Esther. Pak. Shalom Kak. Hanya menyaksikan itu aja. Oh, makasih. Shalom. Puji Tuhan. Itu untuk kemuliaan Tuhan aja ya. Itu untuk kemuliaan Tuhan kita. Amin.
Puji Tuhan. Ya. Shalom Kak Mutrika. Shalom. Jadi tadi Kak CB itu tadi mana dia? Aku percaya. Jadi yang mau lihat di YouTubeku itu nanti di situ ada gambar ya. Yang pertama gambar otak ya. Jadi di otak itu ada memori, ada keinginan ya, ada keinginan. Itulah yang membuat kita stres, memori dan keinginan. Lalu dari otak itu ada saraf dari sistem saraf otonom yang mengendalikan jantung, paru-paru, lambung, usus besar, usus kecil. Lalu ada saraf dan hormon juga yang mengendalikan ginjal ya. Dengan kata lain semua organ dalam kita ya. Semua organ dalam kita itu dikendalikan dari dalam otak. Jadi kalau memori di otak kita atau keinginan di otak kita itu membuat kita kecewa dan stres, maka kita akan sakit. Yuk, siapa lagi yuk yang mau nanya yuk. Tap-tap layarnya guys. Iya, tap-tap layar terus menyala. Yang belum follow silakan follow. Oke. Udah masuk dia Kak CB. Kak CB King udah masuk belum? Udah buka private-nya belum? Kakak buka dulu Kak private-nya biar bisa kita bahas Kak. Kak CB King. Ya, Kak CB King buka private-nya biar bisa kita bahas ya. Kalau mau ya, oke. Aku accept ya. Accept ya. Oke, selamat pagi, selamat siang ya, Kak CB King ya. Pagi dokter. Boleh coba sampaikanlah apa rupanya yang menjadi beban pikirannya. Silakan. Gini dokter, dokter mengajar juga ya di Fakultas Kedokteran Betul. Nomensen. Saya dosen ya. Baik. Ya, tapi Salah satu untuk nama nanti kakak WA ke saya aja, WhatsApp ya. boleh Kita dokter. hanya membahas perbuatannya aja ya. Baik. Salah satu dari mahasiswi dokter yang hari ini sedang disumpah dokter di gedung Murni Sadar ya dokter. Hari ini dia sudah berhubungan dengan suami saya dan hubungannya sudah sangat jauh sampai ke berhubungan badan. Yang saya kesalkan, yang saya kecewakan, saya sudah bermediasi dengan dia berulang-ulang. Sampai saya ingatkan, karena kita sama-sama Batak, saya ingatkan untuk carilah laki-laki lain. Kamu mungkin 10-20 laki-laki dapat lagi, tapi anak saya yang masih bayi ini nggak dapatnya lagi bapaknya, kan gitu dokter kan? Jadi saya sudah datang ke kosnya, saya datang dengan pihak berwajib dan dia berjanji untuk tidak lagi. Tapi terus sampai sekarang dokter, dan saya sebelum saya sampai di titik mau memviralkan dia itu udah banyak mediasi, terutama saya sudah berkomunikasi juga ke orang tuanya, tapi terus-terusan seperti ini dokter. Jadi saya merasa harga diri saya sangat dipijak-pijak oleh perempuan ini gitu. Jadi orang tuanya bilang apa Kak? Dokter, ini tuh di luar ekspektasi saya. Sangat tenang dan ya sebentar dokter ya, anak saya nangis sebentar. Saya Bunda pegang dulu Bunda ya. Sangat tenang dan bilang saya akan menasehati anak saya, hanya itu dokter.
Yang saya mau orang tuanya ini bertemu dengan saya, dengan pihak keluarga Oh, saya juga jadi bertemu dan mediasi. belum mau ya mereka ya? Nah, mereka tuh ya udah bahkan pengacara saya sudah telepon berulang-ulang nggak ada respon. Gimana ya dokter kan? Saya udah bilang juga sama dia. Kita ngomong sebagai perempuan, sesama perempuan lah. Bahkan saya bawa anak saya ketemu dia, saya jumpakan anak saya, supaya hatinya tergugah gitulah dokter kan. Saya bilang, kamu bisa kenal 10, 20 orang lagi, laki-laki. Tapi bagaimana dengan anak saya? Saya bilang gitu. Bagaimana kalau terjadi posisi ini kepada bapak kamu? Gitu. Saya udah kasih penjelasan, saya ada rekamannya, semuanya. Bahkan chat-chat mesum dia dengan suami saya sangat menjijikkan dokter. Sampai dia bilang, lindungi aku kalau istrimu tahu. Sangat menjijikkan dokter, sangat. Saya nggak nyangka seorang dokter muda yang berpotensi untuk punya masa depan yang cemerlang bisa melakukan hal yang sekotor itu gitu, sampai buat skenario untuk membohongi saya terus-terusan gitu. Saya kayak mimpi dokter, kayak mimpi. Mungkin selama ini kan yang kita tahu pelakor itu kan yang kotor ya dokter ya, di tempat yang kotor. Ini kenapa harus dari tempat yang seperti ini gitu, orang yang punya masa depan lah ibaratnya. Ya benar, saya setuju. Orang tua saya juga udah meminta sama dia, udah menyalam tangan dia, udah memohon, tinggalkan. Suaminya juga parah lah, bener mbak. Suami seperti saya bilang, mbak, saya tentang suami saya kan itu antara dua kami kan. Saya juga udah nggak mau, udah sangat jijik. Tapi di sini kan ada anak saya. Jadi bukan saya mau kembali lagi, enggak. Tapi bagaimana hubungan kami kalau ada biarlah kami menyelesaikan ini dulu. Sampai saya bilang, biar saya selesaikan dulu. Saya bercerai dulu, setelah itu kalian mau bersama, nggak apa-apa. Jangan di belakang saya mempermainkan saya, berdrama, berini, beritu gitu loh dokter. Gimana ya? Mungkin nggak ada yang mengerti kalau belum merasakan di titik saya itu aja. Oke. Jadi sebenarnya yang pertama lah ya, saya turut merasakan ya kecewa kakak itu, saya ngerti, saya paham ya. Ya itu Iya dokter. pasti nggak mudah untuk kakak terima ya. Ini anak pertama ya. Masih 3 bulan di saat bapaknya tidur sama perempuan itu dok. Sekarang usianya 5 mau 6 bulan. Oke. Maka Anak pertama. sebenarnya laki-laki ya, laki-laki semua sama. Benar Yaitu dok. bahwa setiap laki-laki yang ada dorongan yang selalu ada itu adalah libido. Ya, Benar dok. mungkin setelah kakak mulai hamil, setelah berapa bulan Iya. gitu ya, mungkin tidak teratur lagi melakukan hubungan suami istri. Sampai ketika Iya. sudah punya anak pun tetap tidak bisa melakukan hubungan suami istri ya. Iya. Kalau menurutku Iya dok. suami kakak itu nggak cinta sama si perempuan Iya. ini. Dia cintanya sama kakak itu. Ya, Nggak tahu dok, kalau sampai itu udah saya nggak bisa berpikir lagi, karena boleh. menurut saya kalau hanya nafsu nggak mungkin sampai mereka tuh terus melanjutkan. Saya kasih disclaimer sedikit ya dok, saya muslim dan mahasiswi dokter itu Kristen, sampai mau berjuang, sampai mau pindah agama, meninggalkan kehidupan. Jadi kayak saya tuh melihat kayak ada dua orang yang lagi jatuh cinta gitu. Tapi saya bilang ke suami saya, kalau untuk ceraikan saya, tinggalkan saya bilang kayak gitu. Dia tetap bilang dia nggak akan menceraikan saya sampai kapanpun, dia akan perjuangkan rumah tangga kami kayak manapun. Ya, yang pertama pasti karena kan
agak berbeda ya ajaran di Muslim sama Kristen ya. Ya, Kalau di Kristen itu tidak bisa dibenarkan ya. Jadi apa yang terjadi ini itu tidak ada toleransi di situ. Jadi kalaupun kakak merasa bahwa suami pengen tetap mempertahankan rumah tangga ini, itu pun adalah hak suami kakak dari segi agama. Dan dari segi agama pun tentunya kakak pun punya pilihan mau ikut aturan agama kakak atau tidak. benar-benar dok. Jadi kakak yang perlu sekarang saya paham dulu. Laki-laki semua sama kak, libido. Iya dok. Yang kakak nggak paham itu adalah perempuan beda libidonya dengan laki-laki. Iya. Jadi pada perempuan siklus libido itu paling 1 kali sebulan. Itu pun hanya 3-4 hari atau seminggu. Lewat dari situ, libido itu adalah berdasarkan komunikasi dan hubungan yang harmonis antara seorang suami dan istri. Kalau Iya dok. laki-laki baru berantem pun, kalau memang dia udah libido karena hormonnya sudah naik, dia bisa tetap mau melakukan hubungan suami istri. Ya, jadi kalau Iya. kakak mau berpikir memenangkan lagi suami kakak, kakak boleh sabar. Pasti akan kakak menangkan kalau mulai hari ini kakak lakukan aja ya, kakak lakukan aja semua yang baik sebagai seorang istri. Oke. Nah, apa yang bisa kulakukan nanti bantuannya adalah saya akan mendekati si mahasiswi. Nanti kan kakak kasih namanya sama saya. Oke. Iya dok. Saya akan kasih Iya pendekatan dok. sama dia supaya saya bantu supaya dia sadar. Penyadarannya juga sama. Kamu nggak boleh merasa ada laki-laki yang mencintai kamu begitu tulus hanya karena ya itu tadi ya, bermanis mulut ya, laki-laki yang Iya. kelihatannya bertanggung jawab, karena sebenarnya dia bukan laki-laki yang bertanggung jawab karena dia punya istri, dia punya anak, lalu dia tinggalkan itu. Hal yang sama pun nanti kamu akan alami gitu. Jadi itu yang Iya benar bisa dok. saya kasih apalah bantuan saya deh gitu ya. Jadi kakak Iya benar benar tenang semua dulu semua yang karena dokter bilang tuh benar. jadi maksudku gini, kita juga harus hati-hati nih. Hati-hatinya apa? Ini kan zaman ada undang-undang ITE ya. Benar-benar. Hati-hati kita misalnya kakak karena merasa emosi kali lalu kakak viralkan segala macam gitu ya. Hati-hati juga. Kita juga nggak mau itu. Nanti bisa dituntut balik sama orang yang kita viralkan ya. Walaupun kita tahu kita benar ya. Iya. Jadi ya udah kakak sabar aja. Saya juga doa untuk kakak supaya rumah tangganya kembali dipulihkan sama Tuhan, dan saya nanti akan buat sikap lah ya, pendekatan juga dengan mahasiswi itu, tapi itu pun sifatnya hanya ya kalau dia mau dengar syukur, dia nggak mau dengar juga saya pun nggak bisa mencampuri Iya. hidup sekalipun itu mahasiswi kita ya, karena untuk saat ini belum ada apa ya, belum ada regulasinya kak. Kalau misalnya dia jadi pelakor gitu Iya ya, benar. belum ada regulasi. Tapi Iya. kalaupun nanti saya usulkan, mungkin akan saya usulkan, ya kan lebih enak gitu. Ngapain nggak diusulkan kalau itu yang bagus kan gitu. Nanti mungkin saya akan usulkan di no Iya. mention, semua mahasiswa no mention ataupun alumni no mention, kalau kalau misalnya dia jadi pelakor apa deh gitu, kita kasih sanksi. Kalau dia mahasiswa kita keluarin. Yang repot memang kalau dia udah tamat. Ini kan dia udah tamat ini. Iya benar. Dia udah Udah UK, tamat dia nih. udah Hari UK, ini sumpah dokter yang. iya dia UKMPP, dia sudah UKMPPD juga ya. Dan Iya. walaupun kadang dikasih apa namanya itu hukuman juga kadang orang nggak ngeh lagi, ya udahlah kok hukum aja yang penting aku sama dia gitu ya. Benar. Benar. Jadi ya udah kakak Karena sabar sudah aja. basah ya dok. Basah Udah terus basah. aja. Mereka akan tetap seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Saran yang Benar. berikutnya mungkin yang lebih sifatnya membangun sama kakak ya. Kakak harus percaya kalau kakak itu hidup karena Tuhan yang ciptakan kakak, termasuk anak kakak. Maka sebenarnya kakak tidak butuh suami. No. Yang kakak butuhkan Tuhan. Ya, biar Tuhan yang selalu bersama dengan kakak.
Ini kalau kakak ikuti liveku ini ya, ini banyak sekali istri yang dikecewakan oleh suaminya. Bersyukurlah kakak kalau sekarang kakak masih sehat-sehat, anak kakak sudah ada. Itu aja kakak perjuangkan. Jangan jadi pengemis cinta. Ya, no. Kakak nggak perlu itu. Ya. Dan hari ke depan jangan lagi kakak mengulang. Contoh misalnya ada laki-laki datang mendekati kakak. Jangan mau. Rugi kakak. Ya. Udah kakak fokus aja sama hidup kakak, besarkan anak kakak, lakukan apa yang kakak bisa. Yang penting sama si suami tetap bilang aja, ya lu mau pulang, pulang. Aku sebagai istri karena taat sama Tuhan, aku tawakal sama Tuhan, ya kamu tetap suami saya. Terserah kamu aja. Gitu bilang ya, supaya supaya kakak bisa sehat ya. Karena nanti kalau kakak nggak lakukan itu kakak jadi sakit ya. Iya dokter. Jadi kalau menurut dokter nggak perlu diviral-viralin kayak gitu Jangan ya? rugi kakak. Kakak tengok aja yang Ridwan Kamil itu kan. Iya Sekarang benar. dihajar balik dia si perempuan itu. Jadi karena apa? Karena ya nggak fair. Diviralin itu nggak fair. Kenapa nggak fair sama si perempuan? Ya dia yang mau ini gini. Aduh, aku bilang udah deh. Kalau hanya soal libido yang dibahas tuh nggak ada fair-fairnya. Di mana-mana juga udah begitu. Ya. Jadi kita mikirnya realistis aja. Just ingat aja kita hidup karena Tuhan. Ya, kita hidup karena Tuhan. Kakak pasti punya banyak pendukung lah di sini. Percayalah, ini semua ibu-ibu ini pasti mendukung kakak lah. Kalaupun ada yang mungkin masih bersama dengan suaminya, bersama dengan istrinya, itu pun banyak yang sedang berjuang juga. Jadi jangan kakak berpikir kakak aja yang paling nggak enak gitu hidup, enggak kak. Semua sedang berjuang. Ya kalau sekarang udah pergi suami kakak, bersyukur juga lah, berkurang beban kakak, ya gitu ya. Iya dokter, Bisa dokter ya. makasih banyak ya Baik, dokter baik ya. kak. Tadi Jangan. tuh memang emosi kali sampai dari tadi malam tuh aku udah nggak ngomong lagi sama orang tua karena orang tua maunya aku diem fokus urus anak karena 2 bulan ini BB anak aku naiknya cuma 1 on, jadi harusnya kata orang tua aku fokus ke anak, jangan lagi fokus ke dia. Tapi Ya, aku kayak ngerasa kayak dipijak-pijak harga diri aku sebagai ya perempuan digini-giniin. benar. Jadi sebenarnya kakak sekarang ya harusnya merasa kakak sudah salah pilih. Itu aja. Kakak sudah salah pilih. Jadi syukurlah kalau ketahuan salah pilihnya baru menikah berapa bulan atau berapa Benar-benar. tahun gitu ya kan. Jadi daripada yang udah salah pilih bertahun-tahun menderita. Ya kan? Ngapain kak? Iya Udah benar-benar. bersyukur ya. Tinggal kakak bilang kamu mau balik-balik. Kamu nggak mau balik terserah kamu aja. Yang saya tahu saya hidup karena Tuhan. Kalau kamu nggak mau ikut serta dalam kehidupan ini, perahu ini, ya kamu keluar dari perahu ini juga nggak apa-apa. Karena perahu ini ada bersama dengan Tuhan. Itulah keyakinan kakak ya. Ya dokter. Baik, Dokter, terima kasih ya. baik, baik kakak, sama-sama. Semuanya makasih ya. Iya kak, kakak Bantu boleh doa ya. WhatsApp saya nanti ya. Kakak WhatsApp biar saya tahu Baik siapa orangnya dokter. ya. Oke kak, Tuhan Ya memberkati. baik, Iya semuanya kak, makasih ya. iya kak. Terima kasih dokter. Oke, ya thank you ya buat ibu-ibu semua yang kasih support yang positif ya tentunya. Jadi kita saling apa ya, saling dukung aja ya. Nah tuh tetap kasih suaminya doakan terus ya, tenangkan diri ya supaya kita sehat dulu ya. Oke, ini terakhir nih ya, GYKMGZ ya. Selamat siang. GYKMGZ. Panas ini. Oke, mungkin sambil jualan ya bapaknya ya. Oke Pak. Oke, kita istirahatlah dulu ya. Kita break dulu karena nanti bentar lagi juga ada pasien yang mau datang katanya. Tuhan berkati kita semuanya ya.
Nanti saya upload ke YouTube. Agak sabar ya, karena mulai banyak uploadannya, jadi agak-agak nggak sempat aku kadang ya. Kalau ateis bisa sehat nggak stres? Nanti kita bahas boleh, Alexai. Atau mau dibahas sekarang nggak ya? Alexai mau dibahas sekarang mengenai ateis? Boleh aja. Semua saya orangnya netral. Oke, kita bahas sekarang lah. Iya. Oke, nanti aja kalau gitu ya. Biar kita tenang dulu. Di live berikutnya kalau kakak mau masuk ke liveku, kita bahas tentang ateis. Kita bahas tentang punya Tuhan ya. Itu pasti ada perbedaan, tapi kita bahasnya santai-santai ya. Kita nggak perlu berdebat-debat ya. Oke, thank you semuanya ya. Tuhan berkati ya.